sahabat MI10, ayah bunda dimanapun Anda berada, bahagia rasanya saya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Psikologi Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 menit kurang lebihnya nanti Carla bersama psikolog anak kita akan ngobrolin seputar psikologi anak, dan tentu saja kami masih mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini bisa Anda manfaatkan untuk curhat, mengingat juga pentingnya ilmu parenting, pentingnya untuk memahami atau lebih aware pada anak-anak, dan juga pentingnya Anda untuk mendapatkan solusi. Siapa tahu nanti setelah curhat, setelah WhatsApp di nomor yang di-share di layar ini, Anda menjadi punya sudut pandang yang berbeda memandang permasalahan yang tengah Anda hadapi saat mengasuh buah hati atau parenting yang Anda terapkan saat ini. Nah, jangan lupa gratis ya di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kita sapa dulu psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Aduh, tahun sehat. Baru, semangat baru Bunda. Iya, betul sekali. Baik, penting ya Bun, harus mempelajari parenting. Betul penting sekali. banget. Itu sejak kapan sih Bun harusnya belajar parenting? Itu jadi kayak sebelum kita mempersiapkan pernikahan pun kita kan harus menyiapkan nih, pernikahannya kan tidak hanya secara fisik dan secara ini ya ikatan, tapi kan juga secara mentalnya juga, secara kesiapan batin juga, secara semuanya, agar itu kayak waktu kita pengasuhan atau memiliki anak, kita tidak kaget nih untuk melakukan pengasuhan. Dan gitu. tentu saja sudah punya gambaran parenting apa yang mau diterapkan. Iya, betul. Dan nggak latah ikut-ikutan yang di-share di medsos. Iya. Ini nih parentingnya kayak gini nih, kayaknya perfect. Padahal belum tentu tepat untuk kita sekali. gitu ya Bunda ya. Baik. Kalau hari ini Bunda, kita akan ngomongin bagaimana mengajarkan literasi media sosial kepada anak. Penting nih kayaknya. Wah, aduh, anak-anak kok diajarin media sosial ya? Iya. Tapi ayah bunda, seiring dengan meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan anak-anak, maka saat ini dibutuhkan suatu keterampilan. Untuk apa? Untuk beradaptasi, tentu saja dengan perkembangan teknologi atau yang dikenal sebagai literasi digital. Nah, Bunda, sebenarnya apa sih pentingnya mengajarkan literasi media sosial atau literasi digital ini kepada anak, terutama sejak usia dini, Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Kenapa sih ini penting? Karena mau tidak mau anak-anak kita itu terlahir di generasi yang memang berhadapan atau berdampingan dengan perkembangan teknologi. Betul. Jadi kita nggak bisa nih membawa pengasuhan kita mungkin yang sekitar ya, mungkin ada yang generasi X, generasi yang generasi Z yang belum terlalu erat dengan teknologi, akhirnya bawa itu ke anak kita tidak boleh seperti itu, karena harus menyesuaikan menyesuaikan perkembangan mendidik anak itu kita harus juga menyesuaikan perkembangan zaman juga. Sekarang generasi alfa kan kita menyebutnya ya, itu kan lahir aja sudah ada teknologinya. Betul. AI sekarang nanti 2025 generasi beta juga sudah pasti sudah langsung berdampingan dengan ChatGPT. Iya, betul sekali. Betul, kalau Meta AI ya. Jadi sudah semuanya tersaji dengan begitu instan. Jadi betul biar sekali. mereka ini tidak kaget gitu ya Bun. Harus dikenalkan, harus diajarkan literasi media sosial ini. Jadi sebenarnya literasi media sosial ini adalah kita mengajarkan kemampuan kepada anak untuk kayak memilah atau memiliki kebijakan di dalam dirinya itu kayak memilah mana sih yang baik, mana sih yang boleh, mana sih yang perlu kita pelajari, kemudian juga memilah juga informasi mana sih, kan sekarang banyak hoax ya. Betul. Dan terkadang tulisan-tulisan di media sosial itu tidak tercantum, hanya mengutip saja. Betul. Kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kan ada itu juga literasi, kemampuan untuk memilah juga kan. Memilah untuk kayak
informasi itu apakah benar ataukah valid, kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kemudian juga memilih juga mana tontonan yang baik, tulisan yang baik, terus reels yang baik. Betul. Nah, Jadi yang bermanfaat. ini untuk pentingnya untuk mengajarkan itu ya, betul. biar mereka juga lebih terarah ya Bunda. Iya, betul Itu sekali. adalah pentingnya mengajarkan literasi media sosial kepada Iya. anak-anak. Tapi ada nggak sih Bun dampak psikologisnya yang timbul apabila anak itu tidak dibekali dengan literasi media sosial yang baik? Oke, jadi dampaknya pasti ada ya. Ketika kita tidak mengajarkan literasi ini, pasti kan kita tadi tujuannya adalah untuk memilah dan memilih ya. Betul. Ketika kita tidak mengajarkan, otomatis anak itu hanya menangkap, apalagi anak usia dini. Anak usia dini kan kita dia bisanya adalah menirukan, kemudian hanya melihat apa yang ada di tontonan itu tanpa bisa memilih kan harus kita dampingi ya. Jadi kalau itu ya kalau nanti tahu-tahu tontonannya yang tidak baik juga dia dia cuma melihat terus akhirnya merekam, akhirnya menjadi sebuah perilaku yang semua berbicara kasar kan dari tontonan media dan sosial yang kita tidak bijak untuk memilihnya. Kemudian bisa juga jangka panjangnya juga kalau kita tidak mengajar literasi kayak kemarin pernah kita hate speech di sosial media itu kan juga berawal karena kita tidak mengajarkan literasi media sosial kepada anak dari sejak dini. Nah, itu dia dampaknya secara psikologis ya Bunda ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya sejauh mana sih pengaruh dari media sosial ini terhadap perkembangan sosial dan juga emosional anak ini? Iya, jadi berpengaruh sekali ya ketika kita mau istilahnya kita harus berdampingan ya dengan media sosial, tapi kita harus istilahnya tetap nih membatasi apa sih seberapa porsinya anak ini boleh untuk melihat tontonan. Batasan-batasan kan ada sesuai usianya ya. Betul. Batasan-batasan. Kemudian yang penting adalah juga pendampingan dari orang tua untuk kayak mendampingi, oh ini loh yang buruk, oh ini loh informasi yang baik, oh ini loh hoax, oh ini loh informasi yang perlu bermanfaat nih buat kita. Nah, sebagai orang tua itulah yang kita harus fasilitasi untuk ya ini namanya literasi media sosial. Oh, begitu ya. Jadi ya tetap semuanya sih harus tetap selain diajarkan tetap diawasi ya Bun. Iya, meskipun betul. kita sudah memberikan arahan ini batasan-batasannya, tapi namanya anak-anak kan tetap harus didampingi penggunaan media sosialnya. Dan betul sekali kan juga sebagai orang tua juga kan kita bisa masih semama anak usia dini kita kan masih bisa memegang kendali ya, memegang kendali dengan biasanya kan ada parental control ya di HP itu, jadi kita bisa tahu nih masuk biasanya lewat email kan dia melihat apa aja, buka apa saja, kita kan masih bisa mengawasi. Dan juga kalau nanti kita yang mungkin berperan sangat hati-hati itu ketika dia remaja ya, ketika dia sudah memiliki kebebasan, kita harus memberikan kepercayaan, tapi kita harus juga mengawasi. Memberikan. Nah ini. Peran orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial, cara menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga pengawasan. Iya, betul sekali. Jadi kan susah ya. Iya, betul. Mungkin kan bukan hanya anak-anak saja yang orang tuanya saat ini yang menyimak program ini, bisa jadi anak-anaknya tengah beranjak di masa remaja, masa transisi dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, orang tua kan otomatis harus ini tadi menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga pengawasan. Iya, betul. Nah, jadi kayak kita kan ajarkan dulu, makanya pentingnya literasi sejak dini itu seperti itu. Jadi kayak kita kan sudah tahu nih pakemnya gimana sih cara bijak bermedia sosial gitu ya. Jadi cara apa sih yang tidak boleh kita lakukan di media sosial kayak tadi kita sampaikan aja kalau sudah remaja kan kita oke, kamu boleh memakai itu kayak main game dan sebagainya boleh, tapi ada batasan waktunya, kita buat perjanjian dan diskusikan kepada anak kita ya. Dan kita juga ajarkan gimana cara mengomentari postingan orang itu seperti apa, itu juga kita harus mengajarkan caranya ya. Kemudian juga memilah nih kayak informasi di bawah Google itu kan
namanya banyak ya. Kita harus kayak semua kalau mencari informasi ya kita cari nih yang istilahnya dari jurnal atau dari sehingga website yang valid terpercaya. gitu ya. Mengarahkannya ke situ iya, ya, betul. Bu. Kemudian kan sekarang ada ChatGPT. Oke, itu kan berarti kan ada sisi baiknya adalah kita itu kan membantu kita untuk mencari informasi. Yaitu bisa tuh kita cari informasi, kita ajarkan ke anaknya bagaimana cara semama nih kebingungan dia, bagaimana ya kenapa bumi itu bulat. Nah, itu kan bisa kita ajarkan ya untuk mencari media pembelajaran jawabannya dia. dari situ. Iya, betul. Jadi kita yang istilahnya kita dulu sebenarnya juga harus belajar ya gimana sih cara berbijak, mengikuti mengikuti perkembangan tapi tetap bijak. Iya, mengikuti perkembangan gitu. Kalau sekarang kita kan ada ChatGPT, kalau di ini ya sudah Meta AI. Ada Gemini juga kan, semuanya kita harus mau nggak mau sebagai orang tua adalah karena anak kita sudah berdampingan dengan teknologi, yang kita lakukan pertama kali adalah kita belajar dulu dan paham juga ini caranya gimana untuk mengajarkan ke anak kita. Seperti itu Kak Nana. Oke, keren sih. Memang harus begitu sih ya. Jadi anak itu tidak langsung dikasih handphone, bisa akses semua media sosial tanpa dikenalkan dulu, tanpa diajarkan dulu. Nanti dampaknya itu justru tidak baik untuk psikologisnya, tidak bisa menyaring dan tidak tahu ini sudah termasuk hoax atau tidak. Bisa nanti dampaknya juga dia kena tekanan sosial, bisa juga cyberbullying. Iya, betul. Nah, itu yang harus diwaspadai. Lalu bagaimana nanti cara untuk mengenalkan dan mengajarkan literasi media sosial kepada anak? Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10 di Bincang Psikologi Anak. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Karla Ratna masih dari studio TV 10 bersama psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Nah, hari ini kita masih ngobrolin tentang bagaimana mengajarkan literasi media sosial kepada anak ya, Bun. Mengingat juga literasi digital terutama harus dikenalkan pada usia dini. Ini dianggap sebagai sikap, pengetahuan dan juga keterampilan dalam menggunakan media digital. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk mencari dan memanfaatkan informasi. Selain itu juga bisa belajar, bisa bermain, atau bahkan bisa mendapatkan hiburan. Iya, betul. Dan secara sehat kalau dengan pendampingan dari orang tua. Nah, peran orang tua apa ini? Bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan literasi media sosial dengan bijak kepada anak, Bunda Tarika? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak seperti tadi saya sampaikan ya, yang pertama kali ketika kita mau mengajarkan anak, kita dulu yang harus belajar. Kita dulu yang harus belajar. Dari itu dulu pertama kali langkahnya. Betul. Kemudian kita juga harus mencari informasi bagaimana sih batasan-batasan sosial media atau gadget itu boleh diberikan kepada anak, karena kita kan mengajarkannya sejak usia dini ya, karena mau tidak mau anak lahir besok sudah ada HP dan sebagainya. Betul. Itu jadi kita belajarnya adalah batasan usia kayak 4 tahun, 5 tahun, apa saja sih itu kan biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu batasan yang boleh diberikan kepada anak untuk melakukan atau melihat gawainya ya, atau HP-nya, kemudian televisi dan sebagainya. Itu ada batasannya 30 sampai 1 jam itu untuk usia 5 tahun. Kemudian setelah itu kita juga harus memilah nih tontonan apa dan tontonan apa yang ingin diberikan kepada anak. Dengan cara apa? Yaitu kan ketika kita mempunyai handphone ya, ada kayak parental controlnya ya. Jadi kita setel itu. Jadi kita downloadkan biasanya YouTube Kids ya, kalau untuk anak usia dini itu ya, kita YouTube Kids. Kemudian di situ ada biasanya timer. Di timer itu kemudian kita setel berapa lama dia boleh menonton tontonan itu ya, YouTube-nya. Apalagi kemudian kita lebih bijaknya adalah ketika memilih tontonan itu yang lebih
Jadi tidak hanya diam aja, kayak ada interaksinya, kayak semua belajar membaca sambil atau enggak diajari senam. Nah, itu kan juga bisa, dia tidak hanya melihat TV dengan hanya duduk diam, tapi juga dia bisa bergerak. Nah, agar seimbang juga nih antara motorik halusnya, motorik kasarnya, dan kemudian konsentrasinya itu masih tetap istilahnya seimbang. Boleh kita melakukan memberikan media sosial, kemudian memberikan tontonan, tapi dia juga harus diberi hak untuk bermain juga, seperti itu. Bermain di luar tidak menggunakan gadget, jadi kayak harus diseimbangkan juga. Harus diseimbangkan itu. Ya, karena basicnya anak-anak kok mereka. Iya betul, itu ketika kita memberikan literasi, berawal dari literasi yang untuk anak usia di bawah 5 tahun, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke usia di sekolah dasar. Sekolah dasar kan dia pasti nih teman-temannya sudah biasanya kan anak-anak sekarang itu sudah banyak melakukan mabar, main bareng. Oh iya, kemudian juga sudah HP itu kayaknya sudah berdampingan ya. Bangun tidur yang dicari HP. Iya betul. Sama sekali. kita juga sih. Iya. Jadi memang kalau sudah usia sekolah dasar, kita memang sudah mulai nih, apalagi kan secara kognitif dia sudah bisa diajak diskusi ya. Betul. Kemudian diberitahu, oke, kemudian kita buat perjanjian seberapa boleh atau seberapa, tetap kita memberikan batasan berapa lama nih kita boleh memberikan kita memberikan media sosial gitu ya. Soalnya anak sekarang juga kita harus mengajarkan juga, kayak ada yang sudah punya IG dan sebagainya ya. Nah, itu kita juga sebelum kita memberikan HP kepada anak, kita harus istilahnya memberikan panduan dulu kepada anak. Apa sih tontonan yang boleh dilihat, kemudian apa yang boleh diakses dan tidak. Apa boleh diakses tidak. Gimana kita juga mengajarkan cara menggunakan kayak tadi ChatGPT juga. Kemudian Meta AI dan sebagainya. Nah, tapi tetap kalau di SD kan kita masih bisa mengontrol ya, karena itu masih 12 tahun kan, masih bisa kita tetap pakai parental control seperti itu. Jadi kayak mengontrol dari jauh, oh dia kok sudah mulai melihat yang semama yang akses yang tidak baik gitu ya, kita langsung sampaikan aja kepada anak. Itu iya, jadi kaitannya tadi memberikan kebebasan tapi juga harus ada pengawasan gitu, betul. Keseimbangannya itu loh, betul. Bun. Keseimbangan dia tetap kita berikan kepercayaan, tapi kita tetap mengawasi dari parental control itu. Nah, karena kita kan langsung aja ketika dia tontonannya itu tidak baik atau dia sudah mengakses, kok biasanya kan ada akses yang di luar dari usianya ya, itu kan biasanya langsung diberikan peringatan atau email kan, biasanya kan terhubung seperti itu. Nah, atau biasanya download yang game yang istilahnya yang tidak baik gitu ya, itu kan ada notifikasinya ya biasanya. Nah, kita langsung nih sampaikan aja kepada anak kita, ini loh Dek, kamu bolehnya mengaksesnya yang ini, gamenya yang apa, Roblox atau apa. Nah, kayak gitu kita juga harus menyampaikan. Kemudian beranjak ketika itu kan dia sekolah dasar. Nah, yang perlu kita beri kepercayaan lebih, tapi kita tetap mengawasi itu ketika dia kan sudah 17 tahun ke atas. Nah, ketika dia sudah beranjak remaja, kita sudah tidak bisa kita tetap mengawasi tapi memberi kepercayaan. Kayak gini, ketika kita kayak follow, boleh kok kayak kita follow Instagram anak kita, terus kalau dia sudah kan tahu kan dia mengomentari apa dan sebagainya, kok tahu aktivitasnya. Iya, tahu aktivitasnya juga, pengawasannya seperti itu. Kok dia sudah mulai kayak semua body shaming atau mengomentari yang jelek, terus kemudian kita ajarkan juga cara dia ini loh Dek yang boleh diakses pakai lewat ini Google seperti ini. Kemudian kalau kamu nyari pelajaran lewat Google atau ChatGPT seperti itu. Nah, tapi kalau ketika kita menemukan anak itu kan takutnya adalah dia sudah makan karena dia sudah dewasa, ada perkembangan ya, kayak dia pubertasnya juga kan sudah berkembang, kita istilahnya kita
sudah bisa didiskusikan dengan anak kita, kayak apa sih ketika kamu puber itu tontonan apa yang tidak boleh kamu tonton, itu kita sudah juga menyampaikan kepada anak kita. Lebih baik adalah kita memberitahu dia di awal daripada dia diam-diam mengakses karena rasa keingintahuannya itu, karena berkembangnya masa puber itu. Nah, kita tahu nih batasan, oh semama video yang tidak baik itu tidak ditonton ya. Nah, seperti itu. Terus kita terangkan video yang baik itu seperti apa. Nah, itu juga kita terangkan secara detail. Kemudian kalau semama itu adalah anak laki-laki, lebih baik disampaikan oleh ayahnya. Kan kalau anak perempuan itu lebih baik disampaikan oleh ibunya. Seperti itu. Jadi kayak kita sebelum dia usia remaja kita sudah harus menyampaikan itu. Pun ketika sekolah dasar, kemudian SMP dan SMA kita sudah harus memberikan edukasi kepada anak kita. Terutama adalah mengajari mereka ini bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Iya, betul sekali. Terus kalau nggak salah tuh dulu pernah kita bahas juga kalau yang Gen Z sama Gen Alpha itu memang ada sedikit ini tentang komunikasi dan juga attitude-nya. Iya, betul. Termasuk etika berkomunikasi dan menghargai orang lain. Iya, Jadi kalau betul. sudah main medsos, kadang-kadang kan suka kebablasan, omongannya tanpa saringan. Betul Jadi sekali. kenapa ada kata-kata yang disaring dulu sebelum sharing itu kan karena kadang-kadang cyberbullying itu kan juga seperti itu kan juga ketika kita mau mengatasi cyberbullying kepada anak kita kan berarti kita harus memberikan panduan nih ketika kita mau beli HP itu kita sudah harus istilahnya mengajarkan rules-nya itu apa. Jadi kayak harusnya ketika kamu buat IG, ya kamu harus bertanggung jawab. Ketika kamu mengomentari temanmu, adalah kamu harus berkomentar yang baik. Semua kalau mengkritik caranya kayak gimana? Kita kan dulu pernah belajar tentang asertif ya, menyampaikan untuk semua ini baju kamu bagus loh, gitu. Terus coba deh kalau ujungnya lebih matching jadi lebih bagus. Itu kan sebenarnya kritik, tapi disampaikannya dengan santun seperti itu. Terus kita ajarkan juga cara bagaimana sih berkomentar dengan baik. Terus juga mengajarkan contoh yang buruk. Kita lihat aja sih kayak semua ada artis yang lagi viral nih, kita lihat komentarnya. Nah ini loh Dek, ini contoh komentar yang buruk itu seperti ini. Oh, nggak apa-apa ya, memperlihatkan contoh yang komentar yang buruk gitu. Iya betul, kamu kalau di komentar kayak gitu rasanya kayak gimana? Begitu untuk mengajarkannya bertanggung jawab menggunakan media sosial, terutama etika berkomunikasi dan juga menghargai orang lain. Karena ini yang paling sering ya anak-anak di bawah umur belum ini sudah pakai media sosial, komentarnya tuh yang memenuhi banyak anak-anaknya. Pokoknya bermasalah di kemudian hari. Oke Bunda Tarika, hampir 30 menit Bunda ngomongin bagaimana untuk mengajarkan literasi media sosial untuk anak-anak. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda yang ada di rumah terkait tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan Misa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mengajarkan literasi media sosial kepada anak, itu kita bisa mulai usia sejak dini. Dan tugas kita adalah memberikan panduan atau rules apa sih yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh anak kita. Oke, itu tugas kita sebagai orang tua ya. Ya memang harus memberikan kebebasan, tapi pengawasan tetap ya. Jadi dilepaskan kepalanya, tapi ekornya tetap dipegangin. Perlu adanya keterlibatan dari orang tua, terutama dalam literasi digital sehat untuk anak-anak melalui pendampingan. Sehingga ketika digunakan dengan tepat, perangkat digital ini menjadi alat untuk membantu anak belajar, sehingga justru bisa mendukung perkembangan mereka. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Saatnya saya, Karla Ratna, Bunda Tarika Isnaning Tias, dan juga seluruh kru yang bertugas dari TV 10 undur diri. Dan akan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saya tunggu ya. Baik, pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.